Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Bima. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian suka cerita hantu nggak? Kalau kalian pingin lihat pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, di sini tempatnya. Karena banyak misteri di sekolah. Yuk ikuti kisahku. Pagi ini menjadi hari pertamaku memasuki sekolah baruku. Ya, hari pertama masuk sekolah jalan kaki. Bolehlah hitung-hitung biar sehat. Duh, grogi banget. Gimana ya nanti suasananya? Teman-temannya asik-asik gak ya? Bismillah aja deh. Semoga teman-teman yang baru bisa menerima aku dengan baik. Dan suasana sekolahnya juga enak. Semoga saja. Alhamdulillah, kamu sudah datang toh. Diantar siapa? Berangkat sendiri kok Pak, jalan kaki. Soalnya dekat dari rumah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau pindah sekolah sini? Kan sekolahan di kota bagus. Jadi begini Pak Guru, ayah saya kan mandor hutan. Jadi kemanapun ayah ditugaskan, kami sekeluarga harus ikut Pak. Oh, jadi ayahmu dinas di sini sekarang? Tidak di desa ini sih Pak, cuma dekat-dekat sini kok kerjanya. Oh, begitu ya. Perkenalkan, saya wali kelas kamu. Nama Bapak Hendra. Bapak itu guru IPS. Oh iya Pak Indra, salam kenal ya. Kalau saya namanya Bima. Wah, gede banget ya Pak sekolahannya. Bagus banget loh. Padahal di desa. Keren Pak. Iya, alhamdulillah. Kemarin ada pembangunan tambahan kelas dari pemerintah. Wih, keren Pak, keren. Sebentar ya Bima, kamu tunggu di sini. Bapak mau menjelaskan ke anak-anak soal kedatanganmu. Oh, iya Pak, silahkan. Deg-degan nih aku. Aduh Gusti, semoga teman-temanku di sini mau menerima aku sebagai teman mereka yang baru. Tapi kenapa ya dari tadi perasaanku merinding terus? Kayak ada yang manggil nama aku. Ya Allah, apa itu? Bima, Bima, kok kamu diam aja? Bima, Iya Pak Guru, maaf, saya melamun. Iya Pak Guru, gimana jadinya Pak Guru? Sudah boleh masuk kelas? ayo sekarang waktunya kamu masuk ke kelas Bima. Oh iya Pak. Anak-anak, perkenalkan, ini murid baru di sekolah sini, terutama di kelas kita. Teman baru kamu ini adalah pindahan dari sekolah di kota besar. Karena bapaknya pindah kerja ke desa sini, makanya dia ikut pindah sekolah juga. Ayo, sekarang perkenalkan diri kamu. Halo teman-teman, nama saya Bima Dirgantara. Tapi biasa dipanggil Bima. Usia saya 17 tahun. Saya mohon bantuan dan bimbingannya ya teman-teman. Soalnya kan saya baru pindah di sekolah ini. Jadi belum tahu keadaan dan situasinya. Mohon bantuannya ya. Itu kok ada bangku kosong di situ? Jangan-jangan aku nanti duduk di situ. Mana banyak Spiderman-nya lagi. Aduh. Nah anak-anak, sudah tahu kan namanya Bima? Maaf Pak Guru, kalau boleh tahu saya duduk di mana ya? Duduk di mana ya? Siapa di antara kalian yang belum punya teman sebangku? Bima, duduk sini aja Bima sama aku. Perkenalkan, namaku Raka Bim. Ayo ke sini. Raka? Hah? Terima kasih ya Raka. Pak Guru, saya sudah dapat tempat duduk.
Oh ya sudah, alhamdulillah. Raka, biar Bima duduk sama kamu ya. Iya Pak. Kenalin, namaku Raka. Kamu Bima kan? Iya, aku Bima Raka. Salam kenal ya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa kamu nggak paham, tanya aja sama aku. Aduh, siapa sih yang lempar-lempar kertas? Iseng banget. Hehehe, rasain tuh dasar anak baru. Ngapain sih dia lempar-lempar aku? Rasa banget. Woi bro, ngapain kamu lempar-lempar? Ada masalah? Shh, Bima, shh, udah biarin aja. Tapi kan aku nggak salah Raka. Ngapain dilempar? Kalau mau kenalan, ya udah tinggal sini aja kan. Shh, udah Bima diam. Udah dia itu anak paling nakal di sekolah sini. Anjay, masih ada preman-preman di sini. Tapi nggak apa-apa deh, nggak sakit kok tadi. Nah gitu dong, cari aman aja kita Bim. Iya juga sih. Lagian sekolah sebagus ini masih ada yang main preman-premanan kayak dia. Udah nggak zaman. Yuk ke kantin sekalian malakin adik kelas. Raka, tapi aku kok penasaran ya. Emang si Eko itu emang nakal banget ya di sini? Wah, bukan hanya nakal Bim, dia itu levelnya udah kayak mafia di sini. Wah, mafia. Lu kok bisa? Semua anak takut Bim di sini sama dia. Soalnya dia kan anak pejabat. Anak pejabat? Iya Bima, dia itu anak pejabat yang sukses. Katanya loh ya, orang tua Eko penyokong atau penyumbang terbesar dana buat sekolahan ini. Maka dari itu baik siswa maupun guru nggak ada yang berani. Walaupun dia nakal tapi dibiarin aja. Nah, itu apa ya? Berdiri sendirian di situ, kayak nggak lagi istirahat. Nggak ada temennya. Auranya begitu gelap. Aduh, aku kok jadi merinding gini ya? Kenapa ya? Bima, halo. Ya elah, udah dijelasin panjang lebar, kamu malah bengong. Rugi deh. Iya Raka, maaf. Nah kan bener ngalamun, aya naon, kenapa? Kamu lihat cewek ya? Enggak kok Raka, kamu nih bisa aja nuduhnya. Terus kamu kenapa? Bengong, aku kan lagi ngomong. Enggak apa-apa kok Raka, cuma ngelamun aja tadi. Santai. Ya Allah, tadi yang aku lihat itu apa ya? Kok sekarang udah hilang? Manusia apa bukan ya? Insting dan naluri indigoku mulai bekerja. Sepertinya ada yang gak beres di sini. Lebih tepatnya di sekolah ini. Aku harus bisa mengungkapnya agar perasaan gak enak ini bisa cepetan hilang. Kalau di desa cari minimarket harus sampai pakai motor nyarinya, soalnya jauh. Beda sama di kota. Tiap minimarket deket-deket jaraknya, jalan kaki pun bisa. Tapi enaknya kalau di desa malam-malam gini jalanannya sepi, bisa ngebut. Uhuy. Wah, siapa itu yang lewat? Itu kan itu kan hantu yang aku lihat di sekolah tadi siang. Dia terlihat lagi. Mau kemana sih dia malam-malam gini? Coba aku ikut ya. Siapa tahu ada sesuatu.
Hah? Dia malam-malam pergi ke sekolah lagi. Mau apa itu hantunya? Hah, kalau hantu sih enak, bisa nembus gerbang. Kalau aku harus manjat gerbang dulu. Udah kayak maling aja. Ah, tapi nggak apa-apa, daripada penasaran. Nah, itu dia hantunya. Mau kemana dia? Wah, enak ya jadi hantu. Nggak perlu jalan, tinggal melayang, udah sampai tujuan. Aduh, tadi hantunya lewat mana ya? Tuh, kok hilang? Jika jarak antara Pekalongan sampai Jakarta adalah 360 km jika ditempuh dengan sepeda motor. Hah? Suara siapa itu? Ada suara orang sedang membaca di dalam kelas. Apa jangan-jangan itu hantunya ya? Ah, coba aku cek ah. Aduh, gelap banget ruangannya. Salah ngasih jump scare-nya. Aku bukan jump scare-nya. Itu jump scare-nya di sana. Ternyata gurita memiliki 3 jantung dan kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Wah, hantunya lihat ke sini. Wah. Aduh, ketahuan. Kenapa kau mengikutiku? Aku sedang belajar. Jangan ganggu aku. Bima, jangan lari kau. Kemari. Iya, maaf. Aku nggak lari kok. Aku masih di sini. Iya, aku akan ke situ. Cepat, kemari. Kenapa kamu mengikutiku, Bima? Nggak apa-apa, cuma aku penasaran. Kamu tadi siang menampakkan diri dan bilang agar aku tidak sekolah di sini. Kenapa? Sebelumnya, perkenalkan, namaku Tio. Oh iya, salam kenal Tio. Namaku Bima. Alasanku melarang kamu bersekolah di sini karena di sekolah ini banyak anak nakal dan jahat seperti Eko. Aku tidak ingin kamu terluka, Bima, seperti aku. Oh, gitu ya Tio. Terima kasih ya sudah memperingatkanku. Oh iya, ngomong-ngomong soal Eko itu siswa yang pakai kacamata hitam itu ya? Iya, benar sekali. Dia yang telah membunuhku. Dia yang sebenarnya membunuhku. Tapi kasusku tidak pernah terungkap. Hah? Kok bisa? Emang tidak diusut oleh polisi? Tidak akan bisa. Ayah Eko itu seorang pejabat. Dia tidak akan tersentuh oleh hukum. Apalagi di kasusku tidak ada saksi mata yang bisa mendukungku. Sampai sekarang kematianku dianggap sebuah kecelakaan tunggal. Astaga, memang sebenarnya apa yang terjadi Tio denganmu? Alasanku dibunuh Eko adalah karena aku menolak mengerjakan PR Eko dan menolak untuk mencontekkan jawabanku saat ada tes di sekolah. Dan karena hal itu, jadi inilah yang terjadi padaku. Tio, berani ya kamu sekarang sama aku? Hah? Sudah nggak mau ngerjain PR-ku?
gak mau nyontekin aku di kelas. Tahu gak? Gara-gara kamu, aku dihukum dan dimarahin sama papaku. Dasar kurang ajar kamu. Ampun Eko, aku nggak mau nyontekin kamu karena aku semalaman belajarnya. Belajar itu susah, jadi aku nggak mau segampang itu nyontekin jawabanku ke orang lain. Karena itu hasil jerih payahku. Ah, berisik kamu. Aku gak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab. Sekarang uang jajanku dipotong 50% gara-gara kamu. Sekarang kamu akan terima akibatnya. Rasain nih. Ya. Aduh bos, dia nggak gerak sama sekali. Jangan-jangan dia mokat bos. Tenang. Semuanya biar aku yang atur. Jadi begitu ceritanya Bima. Aku benar-benar tidak terima diperlakukan seperti ini olehnya Bima. Aku ingin sekali membalas, tapi aku tidak bisa. Aku ini sudah belajar susah payah mencari beasiswa agar meringankan beban orang tuaku. Aku adalah anak tunggal yang seharusnya bisa menjadi harapan keluarga, tapi semuanya sudah musnah. Semuanya direnggut oleh Eko. Cita-citaku untuk bisa membahagiakan orang tuaku sudah musnah. Dan yang ada sekarang malah kedua orang tuaku sedih karena aku sudah tiada. Aku turut prihatin ya Tio. Semoga segala amal ibadahmu diterima di sisinya. Kalau boleh, aku ingin membantumu sebisa mungkin Tio. Akan aku carikan bukti agar kasusmu bisa berlanjut untuk diusut. Sabar ya Tio. Sebelumnya terima kasih ya Bima. Semoga kasusku cepat terungkap. Amin Tio, amin. Oh iya Raka, aku mau tanya dong. Mau tanya apa? Serius amat. Pasti cewek-cewek di sini ya. Tenang aja, aku kenal mereka semua kok. Yang mana? Nah, bukan itu Raka. Ngomong-ngomong, kamu kenal Tio gak? Kayaknya sekolah di sini juga. Adalah, kok kamu tahu Tio? Jadi benar dia murid sekolah ini. Iya sih, murid sini. Aduh, kok kamu bisa tahu sih Bima? Kenapa wajahmu jadi panik gitu Raka? Asal kamu tahu ya, semalam aku ketemu sama Tio. Hah? Mana mungkin? Tio kan sudah meninggal. Ups, keceplosan. Aku tahu semuanya loh Raka. Jadi kamu gak perlu menutupi lagi. Bentar. Kok kamu bisa ketemu Tio? Jangan-jangan kamu anak Indomie. Indosat. Aduh, apa itu yang bisa melihat alam lain? Indigo. Iya Raka, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku ini anak Indohoy. Terus Tio cerita apa aja sama kamu? Ya semuanya. Salah satunya kenapa dia bisa meninggal, katanya karena dibully oleh gengnya Eko ya. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang denger. Tapi bener kan? Iya sih, dan kebetulan aku punya rekaman videonya. Astaga, kok kamu diem aja sih selama ini? Itu kan bukti yang penting. Aku takut Bim. Kamu kan tahu Eko itu siapa. Dia anak pejabat, pengaruhnya kuat banget di sini. Kalau aku sampai dikeluarkan dan terus mereka memutarbalikkan fakta, aku yang salah gimana? Kan rugi juga untuk aku. Tapi kamu dosa loh Raka, menutupi kebenaran. Nggak boleh loh itu. Terus gimana atuh Bima? Aku juga bingung. Bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita lapor polisi dan menunjukkan bukti video itu? Masih ada kan? Masih lah, aku simpan di HP-ku ini kok. Ya udah,
Nanti sepulang sekolah kita langsung lapor polisi. Aduh bos, dia nggak gerak sama sekali. Jangan-jangan dia mokat bos. Tenang, tenang. Aduh, kamu baru pindah ke sini aja udah bisa mengungkap masalah yang berat seperti ini. Padahal tadinya aku kan aman-aman aja. Bukan begitu Raka, arwah Tio masih terjebak di sekolahan ini. Kan kasihan, soalnya dia kan menuntut keadilan. Oh begitu ya, kasihan juga. Ya udah deh, nanti kita lapor polisi aja. Nah, gitu dong Raka, itu baru keren. Kita ini kan tim detektif astral. Hehe. Aku harus kasih tahu bos sekarang juga. Bos, aku kasih tahu sesuatu. Ah, apaan? Hah? Geli. Jangan deket-deket. Aduh, kupingku kena gigimu. Hati-hati. Geli. Jadi itu bos. Apa? Berani-beraninya anak baru itu dan Raka mau main-main denganku ya? Pokoknya dengan bukti ini si Eko pasti akan kena masalah, masuk penjara. Iya kan Bima? Iya dong, ini udah kriminal namanya. Raka, berhenti dulu. Aduh, itu gengnya Eko sudah berdiri di sana. Sepertinya mereka sudah tahu deh kalau kita mau lapor polisi. Aduh, gimana ini Bima? Aku deg-degan. Raka, tenang. Kamu jangan menunjukkan ekspresi ketakutan kayak gitu. Nanti mereka jadi tambah curiga loh. Terus gimana Bima? Aku takut banget sampai mau kencing nih. Gini aja Raka, kamu balik lagi lewat jalan belakang sekolah. Nanti langsung ke kantor polisi. Lah terus kamu gimana? Kamu tenang aja. Nanti biar aku yang mengalihkan perhatian gengnya Eko. Caranya? Udah, serahin aja sama aku. Pokoknya kamu harus cepetan ke kantor polisi. Hati-hati ya. Iya, tenang aja Raka. Yaudah, kamu buruan sana. Kamu kan belum tahu Eko CS kekuatannya seperti apa. Ya udah, aku ke kantor polisi sekarang ya. Berhenti. Jangan lanjut. Hei anak baru, kamu nggak usah macem-macem ya. Kalau kau ingin tetap hidup, ikuti kami ke gudang belakang sekolah. Cepetan. Oke. Pak polisi. Selamat siang Pak. Pak mau lapor. Elah dalah, ada apa toh Dek? Pak polisi, teman saya mau dipukulin Pak. Habis pulang sekolah ini. Tolongin Pak. Maksud kamu tawuran? Bukan tawuran Pak, tapi satu lawan banyak. Pak tolongin Pak. Waduh, satu lawan banyak ya. Ngomong-ngomong, kamu kenal siapa yang mau mukulin teman kamu? Saya tahu Pak, namanya Eko. Dia anak paling nakal di sekolah saya. Dan kalau Bapak mau tahu, si Eko itu juga pernah mukulin teman saya Pak sampai meninggal. Hehe, dari ngabarin mau tawuran sampai kasus pembunuhan. Kamu ngomong jangan sembarangan loh Dek. Semuanya harus ada dasarnya loh, nggak sembarangan.
Saya punya rekaman videonya, Pak, waktu pembulian itu terjadi. Lagian buat apa saya fitnah? Dapatnya cuma dosa. Lebih baik saya fitness, dapatnya sehat. Ya kan, Pak? Walah, yaudah. Ayo kita meluncur ke sana. Biar Bapak siapkan unitnya dulu. Macan satu. Siapkan personil. Kita akan menuju ke SMA satu-satunya. Karena adanya laporan tindak kekerasan dan dicurigai ada pembunuhan di sana. Cepetan anak baru, serahkan rekamannya padaku. Kamu gak usah susah-susah ya. Aku ajar kamu. Apa? Aku gak bawa apa-apa. Rekaman apa? Kalian semua, jangan ada yang bergerak. Diam di tempat. Anggota, tangkap anak-anak itu sekarang. Siap, Don. Kalian berdua atas nama Eko dan Botak ikut kami ke kantor. Ada yang perlu kalian jelaskan. Cepat. Iya Pak. Alhamdulillah, berkat kamu Bima, kejahatan-kejahatan Eko bisa terungkap semuanya. Itu kan berkat bantuanmu juga, Raka. Kamu kan yang punya videonya. Bisa dijadikan barang bukti dan membuat polisi percaya. Iya sih, nggak nyangka ya, padahal kita baru kenal tapi udah secocok ini jadi teman. Hehe, iya Raka. Oh ya Raka, aku boleh tanya nggak? Waduh, kalau udah kalimat aku mau tanya gini, pasti ada misteri yang lain ya. Mau tanya apa? Bukan misteri kok Raka. Aku mau tanya soal cewek di kelas sebelah itu yang rambutnya panjang, suka pakai pita. Namanya siapa? Hah? Yang tasnya warna pink? Iya, bener Raka. Yang suka jajan seblak di kantin? Iya, bisa jadi. Memangnya kenapa Bima kamu tanya cewek itu? Soalnya dia itu cantik banget. Sepertinya aku naksir deh. Kamu nggak pengen tahu namanya siapa? Oh iya, namanya siapa Raka? Namanya Kirana. Wah, kamu kenal ya? Ya kenal lah, dia kan cewekku. Gimana sih? Kamu naksir ya sama dia? Awas ya kalau sampai macem-macem. Awas ya kamu Bima. Astaga, itu cewekmu ya Raka? Tapi nggak apa-apa sih, kan belum nikah. Jadi nggak apa-apa dong kalau mau nikung. Hehe. Kurang ajar, nggak boleh Bima. Dasar ya murid baru udah songong. Awas ya kamu, nggak boleh. Boleh dong.